saat ini kita masih surplus 200 juta US dollar, so it's good. Tapi kan kita jangan terlena ya, betul, kita harus terus menjaga lebih lagi. Dan mungkin nanti dengan bantuan your community, why not? We'll do that. Nah, tapi pengen nanya Pak, ini pertanyaan lucu sih. Dubes tuh ada grup WhatsApp-nya nggak sih? Oh ada dong, ada banget. Dan halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Explore. Sekarang gue kedatangan tamu yang gue idam-idamkan. Sebelumnya congrats ya Pak Bebep Junjunan sudah terpilih sebagai Duta Besar Yunani untuk Duta Besar Indonesia untuk Yunani. Duta Besar Indonesia untuk Yunani, betul. Jadi sebenarnya hari ini pengen ngobrol tentang potensi ekspor Pak, karena kemarin kita udah ngobrol, udah sempat posting di Instagram, beberapa teman-teman tuh kayak DM saya, kayak, wih keren ketemu dubesnya gaul. Tapi pengen nanya Pak, maksudnya dubes itu pekerjaannya apa sih biar teman-teman nggak salah paham nih? It's a good question, Mas Julio. Terima kasih atas waktunya. I'm feel honored. Aduh, saya terima kasih Pak. Maybe mungkin yang pertama kali gitu ya, seorang duta besar diwawancara oleh. Aduh, saya terima kasih. Jadi pertama kali wawancara Pak Dubes sih. Berarti kan ini kayak apa ya? Kayak good stepping stone gitu untuk ke depan. Jadi seorang presiden kan harus membawa hubungan baik itu tidak ke dalam negeri saja tapi ke luar negeri. Nah biasanya dalam rangka membina hubungan lebih baik itu dia mengutus seorang yang dipercaya oleh beliau sebagai pejabat yang mewakili untuk membina hubungan baik dengan negara itu. Nah itulah yang kemudian namanya duta besar. Nah istilahnya duta besar ini kan sebetulnya adalah seorang diplomat yang memang by virtue of nature itu dimunculkan karena hubungan baik itu. Jadi tugas utama saya adalah menjaga jangan sampai Indonesia dan Yunani itu jadi saling nggak enakan. Terus mungkin we build more strong relationship gitu kan, and then perhaps winning all together at the same time, being advantage, terus benefit. Tapi pengen nanya Pak, waktu ceritanya terpilih nih pertama kali nih, expect nggak sih kayak gue kayaknya udah tahu nih bakal jadi dubes? Expect nggak? Honestly ada keinginan itu karena kan sebagai diplomat karir saya sudah 35 tahun berkecimpung di dunia diplomasi. Ekspektasi seorang diplomat adalah the highest career adalah seorang duta besar gitu kan, walaupun sebetulnya tidak harus karena duta besar itu adalah seorang pejabat negara yang menjadi hak prerogatif dipilihnya oleh presiden. Jadi terserah Pak Presiden. Terserah presiden mau pilih siapapun. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi kan harapan itu ada. Tapi dengan kegiatan seperti itu harapan yang ya mudah-mudahan kalau rezeki dapat. Kemarin kepilih senang banget ya Pak. Jadi kepilih. Surprise lah. Nah saya mau nanya kepilihnya tuh gimana sih? Oh kepilihnya ya? Di WhatsApp kah? Di telepon kah? Biasanya tuh presiden itu punya list. Setiap waktu nanti Menlu ngasih list perwakilan kosong. Terus kemudian eligible candidates coming dari luar negeri. Rekomendasi dari Bu Retno. Bisa rekomendasi dari Bu Retno. Jadi misalkan bahwa ini adalah pejabat yang bisa mewakili Bapak di negara-negara tertentu. Terus kemudian setelah fix presiden setuju membuat surat ke DPR, kemudian kami ditelepon. Jadi pas ditelepon Bapak lagi ngapain ya ceritanya? Saya lagi jalan mau ngopi saya tuh. Siang jam 10 lah. Jam 10 saya mau ngopi kan, ngopi-ngopi gitu. Pas udah telepon, aduh ini yang telepon Pak Wamen. Ini antara dua nih, ngasih tugas atau perlu sesuatu kan. Saya telepon. Ya intinya gitu di Pak Wamen. Where are you? Tanya gitu. Saya on my way Pak. Where to? Coffee Pak. Oke sebentar saya mau bicara serius. Wah, ini lagi jalan, langsung berhenti saya. Langsung berhenti, terus Saudara Bebep, Presiden telah memberikan kepercayaan kepada Bapak untuk mewakili beliau di Yunani. Berarti memang sudah dipersiapkan? Oleh Allah yang Maha Kuasa. Iya, gitu sudah dipersiapkan. Tapi akhirnya waktu Pak Bebep dibilang kayak, oke, Saudara Bebep terpilih, terus udah gitu katanya saya dengar-dengar harus ini ya, presentasi di depan para DPR ini ya? Ya, jadi waktu itu kan akhir Januari surat itu, akhir Januari itu kemudian mengkondisikan lah gitu ya, bahwa sesuatu yang referral kepada kegiatan itu kan harus face DPR. Kenapa? Karena hanya di kita dan Amerika Serikat ya bahwa seorang calon duta besar itu harus menghadap ke DPR. Nggak ada negara lain.
Cuman Indonesia dan Amerika. Yang punya ini ya apa culture itu ya. Culture itu yang memberikan kesempatan bagi para wakil rakyat untuk bertanya, kamu fit nggak? Kamu proper nggak ditempatkan di sana? Wah itu semua deg-degan semua. Kalau Komisi 1 kan? Lagi ini ya Pak, skripsi ya? Lagi skripsi, sidang skripsi ketiga, keempat gue sehat. Itu saya bilang nih kayak kita di sidang, tapi ya kita coba aja kan. Dan itu dipersiapkan, dilatih sedemikian rupa yang membuat kemudian kita prepare. But dalam sejarah, this is the longest process ever yang dibuat pada saat pengusulan duta besar. Diusulkan presiden akhir Januari 2021 ini, kemudian diserahkan kepada DPR by Februari kalau nggak salah, terus nunggu kan proses itu. Itu baru disahkan oleh DPR itu pada Oktober kemarin. Oh lama ya? Berarti sekitar 10 bulan? Ya, kurang lebih pada saat itu, awal-awal itu September atau Oktober, kita fit and proper. Yang biasanya dalam batch sebelumnya itu hanya cepat ya? 2-3 bulan selesai, 5 bulan berangkat semua. Sekarang 10 bulan. Waktu farewell dengan Bu Menlu kan, seluruh dubes datang farewell ke Bu Menlu bilang, ini akan dicatat dalam sejarah Kemlu, the longest process ever done in the concept. So, very lucky for you guys katanya. Tapi akhirnya ketika Pak Bebep sudah tahu gitu ya bahwa oke, saya terpilih, ada nggak sih kayak rencana yang Pak Bebep sudah pikirkan kayak I have to do something deh kayaknya untuk Indonesia di Yunani? Kalau saya sebenarnya ingin keluar dari zona nyaman ya, keluar dari zona nyaman, bahwa saya selalu dikasih tahu sama para senior saya, terutama kayak para pakar-pakar hukum ya, thinking out of the box. So you have to get out from your comfort zones and look through it. Nah begitu kita lihat, kalau saya mengatakan banyak dubes-dubes yang hebat-hebat, jago-jago gitu ya, tapi in general they're always doing the business as usual. Nah ini yang kan saya ingin melakukan satu perubahan lah. Caranya apa? Artinya kan kita harus outreach ya, outreach, terus kita harus outward looking, terus kita melihat bahwa sebetulnya potensi itu ada. Tapi pertanyaannya adalah mampu nggak kita mengejar itu? Nah permasalahan muncul adalah masalah mengenai infrastruktur, SDM, kemudian facility dan sebagainya. Kalau saya lihat semua udah cukup. Tinggal kamu mau nggak untuk berinovasi, kemudian berpikir berbeda dengan cara-cara lain. Nah itu yang saya akan coba. Nah setelah saya tahu Yunani, pada saat persiapan untuk fit and proper, bingung saya. Ini mau diapain ya? Ini negara mau diapain? Ini negara lagi failed kan? Kan 3 kali mereka di bail out oleh Komisi Eropa. Ekonomi runtuh gitu kan. Tapi one of the most visited countries in the world dalam tourism kan, 40% PDB-nya. Kemudian dia negara nggak tahu ini Eropa, at least negara maju. Terus apa lagi kita cari kan? Bongkar-bongkar lah kita kan, bongkar-bongkar, cari-cari riset segala macam, muncullah beberapa hal yang, oh iya ya, dan banyak pending matters ternyata. Kenapa pending matters? Karena mungkin Yunani masih dilihat sebuah negara yang biasa saja, terkenal hanya karena pariwisatanya. Pada potensinya, kalau lihat geografik, itu kan dia di antara Mediterranean, Europe, and Asian. Exactly. Jadi kan gini bentuknya. Di tengah ya? Iya, bentuknya kan di antara dua laut kan. Kemudian berseberangan dengan Italia. Kemudian berseberangan, walaupun nggak berseberangan sebetulnya sih, berbatasan darat dengan laut dengan Turki, yang notabene European but Asian. And then Mediterranean on the south gitu kan. Kemudian agak ke timur sedikit, ke timur laut, itu kan Balkan. Balkan tidak semuanya anggota Uni Eropa. Dan you know how strategic? Saya berpikir, why cannot Yunani itu bisa menjadi sebuah Singapura yang saat ini ada di sini? Karena dia dikelilingi macam-macam kan, 2 raksasa Malaysia dan Indonesia, 2 selat yang sangat penting, segala macam. Geografiknya mirip. Exactly. Nah hub itu perlu dimanfaatkan. Belum di sisi lain, bagaimana kita bisa belajar dari mereka selain ekonomi ataupun misalnya trade dan sebagainya, even social culture. Itu bagaimana dia bertahan, bagaimana dia mempertahankan diri sebagai sebuah negara yang berpulau banyak, kemudian ada pressurize, terus how they create themselves as a strong country misalnya gitu kan. Itu bisa dilihat, apalagi di sisi intelijennya dan sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin miss ya, tapi orang harus berpikir yang penting ekonomi. Ya betul sih. Padahal banyak faktor yang sebenarnya bisa dielaborasi. Banyak banget. Tapi pengen nanya Pak, waktu Pak Presiden
menugaskan Pak Bebep gitu ya sebagai duta besar. Ada nggak sih tugas dari Pak Presiden? Penasaran saya. Banyak nggak tugas? Rahasia. Tapi boleh di-spill sedikit. Gitu. Oke, spill-nya gini. Beliau kan punya pembantu utama, itu Menteri Luar Negeri. So, dia punya visi. Nah, visi itu sudah kita terjemahkan dari nawacita, kemudian segala macam kita formulasikan dalam rencana rencana kerja RPJMN, rencana program kerja jangka panjang, jangka menengah. Nah, itu kita formulasikan. And then we take out apa saja yang kemudian kembali ke kita. Beliau hanya mengatakan, you are agents of change, dia bilang gitu pada kita. Agent of change dan representing as a marketer of Indonesia. Yeah. Nah, itu aja kita pergunakan. Then we formulate sendiri, kita lihat apa aja sih gitu kan. Nah, biasanya nanti lewat Ibu Menlu. Ibu Menlu nanti menjelaskan. Karena pada saat setelah ditunjuk, kemudian setelah fit and proper, kemudian negara Yunani menerima usulan dari Presiden, and then kita kan dilantik gitu kan. Habis dilantik kemudian diberikan kertas tugas namanya. Kertas tugas oleh Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Terimalah kita kan, seremonial segala macam. Dibukalah sama saya gitu. Exactly apa yang saya pikirkan. Misalnya katakanlah yang pertama itu diplomasi ekonomi. Bahwa Anda harus memajukan ekonomi apapun bentuknya. Saat ini kita masih surplus 200 juta US dollar. So it's good. Tapi kan kita jangan terlena ya. Betul, kita harus terus menjaga lebih lagi. Dan mungkin nanti ada bantuan your community, why not? We'll do that. Tapi saya penasaran, karena saya pernah baca berita, Pak Jokowi ini pernah membuat satu statement bahwa KBRI atau duta besar itu harus jadi marketingnya negara. Marketing negara ini kan sebenarnya banyak bilangnya apa ya, banyak arti. Tapi yang saya lihat mungkin point of view saya sebagai eksportir ya mungkin salah satunya adalah finding the potential buyer or market yang fit dengan market Indonesia yang bisa dibawa sana. Nah, Pak Bebe ada nggak sih kayak rencana kayak I have to find that way untuk bisa menjalankan statement itu? Untuk connect itu ya? Untuk connect itu. Memang yang kalau saya selalu percaya dengan jejaring. Apapun bentuknya jejaring itu akan muncul pada saat we are open. We don't have any barrier, we don't have any things. Nah, dulu itu kan zamannya begitu dunia, katakanlah negara mulai berkomunikasi itu kan melalui para duta besarnya. Sebagai representing the president dan the country gitu. Itu ada tata krama yang bersifat protokol gitu, yang kadang-kadang menempatkan dia sebagai seolah-olah komunitas darah biru dan sebagainya. Memang elit lah ya, paling elit karena kan dia mewakili presiden. Tapi kan dengan seiringnya waktu berjalan akan ada perubahan. Nah, perubahan ini terkadang belum disikapi dengan direct oleh para duta besar ini. Nah, mungkin kami ini adalah bridging antara mereka yang konvensional dengan mulai pada bentuk-bentuk yang sekarang yang membutuhkan kita keluar nggak usah malu gitu, nggak usah harus semuanya nggak malu lagi untuk datang keluar pakai celana pendek. Kalau bergaul kita bergaul. Dan saya ngelihat kayak Pak Bebep, you are the one, karena akhirnya saya bisa terima kasih. berkesempatan ketemu Pak Bebep. Maksudnya kita tukar pikiran dengan banyak hal tentang potensi-potensi Indonesia, orang-orang yang memang saat ini gila untuk ngebangun negeri ini dengan bawa produknya ke luar negeri. Dan thank you for Pak Bebep yang udah buka jalan kan. Karena kalau enggak sebenarnya kami sebagai eksportir pun mengharapkan hal tersebut. Cuman kan belum pernah ada satu breakthrough atau satu harapan. Bahkan harapan pun ada hilang lagi karena. Nah, gue tanya balik sekarang, apa harapanmu? Harapanku sebenarnya seperti apa kira-kira yang kamu harapkan dari kami gitu ya? Yang aku harapkan ya, maksudnya aku nih bawa suara teman-teman ya sebagai eksportir. Duta besar Indonesia untuk Yunani atau untuk negara lain sebenarnya kan mereka adalah orang yang paling paham dengan negara itu. Mereka darah Indonesia, mereka tahu Indonesia seperti apa dan mereka tinggal di sana, mereka tahu negara itu seperti apa. We hope sebenarnya dengan bilangnya apa ya, dengan privilege seperti itu tuh kita bisa dibawa naik. Untuk bawa produk-produk kita, market kita dengan produk-produk yang memang dibutuhkan di negara sana. Cuman kan untuk saat ini saya sebagai eksportir ya belum melihat itu. Harapannya kan dengan adanya duta besar baru Pak Bebep dan teman-teman kan bisa ngebawa harapan itu kembali, Pak. Iya. Ekspornya saat ini excited tuh, Pak, anak-anak muda sekarang. Pas kemarin saya ngomong tentang Pak Bebep di teman-teman komunitas, mereka bilang kayak, wow, one day ya pengen ekspor ke Yunani, dan mereka punya untung mereka bisa jalan ke Yunani. Dunia ini seluas itu dan sepotensi itu kan sebenarnya. Mudah-mudahan ya, Mas Julio ya, saya
I feel like coming into a new age gitu. Kalau bukan new era ya, kalau era udah new age gitu ya, karena kita pertama ketemu kan, ngobrol-ngobrol santai sambil kita celutuan dan sebagainya. Dan saya pikir salah satu yang akan saya bawa adalah sigar kan, sigar, coffee, wine, and chocolate and anything lah ke sana. Ada sesuatu yang kadang orang berbicara mengenai new life, new normal life, whatever it is, yang sebetulnya itu sekarang sudah lebih mudah kan dengan adanya teknologi dan sebagainya. Dan saya pikir your ideas of having digitalisasi dalam berbagai komunikasi dan mempermudah seseorang untuk melakukan sebuah kontak, why not? Dan saya pikir kesempatan itu ada. Ya kita tidak tahu ya apakah Yunani cocok atau tidak, tapi kalau kita mau keluar dikit saya yakin ada gitu. Saya yakin ada, apalagi dengan konsep yang saat ini dimungkinkan oleh Yunani sebagai anggota Uni Eropa yang ke-11 dari 21 negara, dan dia punya uniqueness dalam konteks negaranya. Kemudian saya berkata kadang-kadang jangan berpikir selalu tradisional. Artinya begini, if you want to make an export, why do you have to think only to Jerman, Belanda, Amerika? Hey, Afrika is a big market. Ya, setuju. Terus Amerika Latin, and mungkin negara-negara Timur Tengah atau Asia Selatan atau mungkin Asia Tengah. Why? Jangan dia kadang-kadang berpikir jangan terbatas pada negara-negara besar saja kan. Iya. Dan karena Ibu Menlu mengatakan begini, coba sekarang para dubes ini mencari peluang di negara-negara yang merupakan pasar non tradisional Indonesia. Artinya tidak pernah ditangani dan sebagainya. Kalau tradisional Anda sudah mengikuti aturan, kuotanya sekian dan sebagainya, terlambat dikit mati dan sebagainya. Tapi kalau di non tradisional lebih fleksibel. It's your time untuk untuk create. Iya gitu. Nah saya pikir kenapa tidak saya coba di Yunani ya, with your help also. Itu with a collaboration, dan saya yakin ada sesuatu yang hidden gem di konteks idenya Mas Yulio. I will support that. Terima kasih, honestly. I will. Yeah. Tapi harapan Bapak maksudnya untuk bilangnya apa ya? Ketika Bapak di sana kan harus jadi history maker nih. Iya kan? Ada nggak sih Pak kayak I have to break through something nih dan gua harus ninggalin jejak nih? Ya. Ada beberapa tapi secret kan. Oh iya, jangan Pak. Biar nanti surprise. Surprise. Gitu kan. Tapi yang jelas gini, bahwa dulu itu orang hanya lihat Indonesia, oh ya Indonesia Bali, that's it. Tapi kalau kemudian Indonesia itu dia bicara, oh iya, ada sigarnya enak tuh. Kopinya kan enak tuh, specialty-nya kopinya. Atau oh iya sana selain ada buru-buru dan sebagainya, sebagai komodo dan sebagainya, there's something like lifestyle-nya enak juga tuh di sana gitu kan. Atau mungkin suatu saat gini, bisa aja kan. Saya undang nih misalnya salah satu komunitas ke Wisma gitu kan, ke Wisma saya. Kita ajak makan siang in a very relaxed one. Mungkin gaya-gaya orang Sunda tuh pakai gelar tikar di bawah, kan nggak pernah mereka terjadi seperti itu. Jadi sesuatu yang tadi tuh keluar dari zona nyaman. Jadi jangan terus resepsi pakai dasi pakai yes it is. Ada beberapa waktu, tapi saya pikir yang paling efektif kemudian adalah yang paling penting yang saya rasakan, you have to do some long term investment. Siapa itu coba? Anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, itu long term investment. Tidak hanya kita bicara mengenai image Indonesia, tapi for the future, kalau mereka berpikir, oh iya ya, enak juga kita berkomunikasi dengan orang Indonesia dan sebagainya. Nah, itu yang akan saya garap. Anak-anak SD, ya tentu kita nggak bisa langsung direct ya, tapi kita misalnya mengajak mereka untuk mengenal how Indonesia and Greece are quite similar. Misalnya apa? The myth. Mereka punya mythical gods, kan? Kita punya perwayangan. Why you not combine that? Tapi pengen nanya Pak, ini pertanyaan lucu sih. Dubes tuh ada grup WhatsApp-nya nggak sih? Oh ada dong, ada banget. Dan kalau di situ gokil semua itu. So ada komunikasi dan itu menurut saya efektif sekali karena kita bisa mengetahui apa yang situasi di negara. Nah kayak saya pribadi misalnya, nanti saya akan bikin WhatsApp sendiri yang ada di sekitar situ. Jadi nanti dubes Portugal, dubes Spanyol, dubes Itali, nah yang terdekat ya? Yang terdekat. Kemudian di bawahnya lagi dubes Jordan, dubes Maroko, Tunisia dan sebagainya. Kemudian dubes Turki, kemudian dubes Balkan ada beberapa, Armenia, Azerbaijan, Kroasia. Paling tidak lingkar itu saja sehingga kita bisa saling berkomunikasi. Karena masalahnya kan itu market yang sama.
market yang sama untuk masuk ke Uni Eropa. Kemudian yang kedua, by virtue of defense, itu kan antara Asia dengan Eropa dan kemudian dengan Afrika. Masalahnya kan ada masalah asylum seeker, refugee dan sebagainya, belum lagi masalah trafficking, macam-macam. Nah, mungkin dengan komunikasi itu kita bisa mengantisipasi, paling tidak kita bisa menjaga warga negara kita yang ada di situ dari hal-hal yang kita nggak bisa. Tapi berapa sih Pak jumlah kurang lebih warga negara Indonesia di Yunani? Kalau di Yunani kurang lebih sekitar 2000-an ya, 2000-an, tapi changingnya banyak karena dia sebagian adalah ABK. ABK, anak buah kapal. Karena mereka kan muter terus ya? Muter terus. Tapi kalau diasporanya ada beberapa dan saya lihat cukup menarik lah. Rata-rata mereka punya usaha di sana. Ya, ada usaha, restoran gitu-gitu. Ada satu restoran di Indonesia namanya Lombok kalau nggak salah. Ya, Lombok Restoran kalau nggak salah. Ya, Lombok Restoran. Itu saya bilang ke teman-teman di KBRI, kasih tahu yang punya. Kenapa? Well, dia harus well prepare. Saya akan manfaatkan betul untuk membuat this is Indonesia gitu kan. Iya, karena mungkin ini kali kesempatan supaya ngundang orang-orang lokal, bikin acara di situ ya. Itu dan saya pikir kan dia nggak harus pure Indonesia, tapi mungkin kolaborasi dengan tapi tradisi tetap dibawa kan. Iya. Mungkin Pak BB punya pengalaman, maksudnya Pak BB juga down to earth banget, terus go to with the local, dan akhirnya kalau ke sana kan pasti akan sangat-sangat cepat untuk beradaptasi seperti itu. Mudah-mudahan. Tapi I'll expect that. Tapi untuk statement terakhir gitu ya Pak BB ya, sebagai duta besar baru yang terpilih gitu ya, harapan Bapak apa sih untuk kayak Indonesia dan Yunani di tangan Bapak dan di periode Bapak? Yang paling penting bagi saya menjaga keharmonisan hubungan itu, dan saat ini Yunani sangat menghormati Indonesia karena sebagai negara yang sangat besar ya di kawasan, dan tidak hanya di kawasan, di seluruh dunia. Kepercayaan global itu sudah sangat menguat di kita gitu. Yang saya harapkan sebetulnya adalah bahwa Yunani bisa membuka lebih banyak kesempatan untuk Indonesia masuk ke situ, dan kebalikannya investasi masuk ke Indonesia. Sebagai negara yang karakternya itu negara maritim, itu sama dua-duanya. Mirip. Nah, itu yang akan saya coba. Mudah-mudahan kita tekan. Yang terpenting adalah gini, investasi itu tidak hanya dari luar ke dalam, tapi memang Pak Jokowi mengatakan itu is priority. Bagaimana masuk ke dalam dulu. Nah, itu yang saya coba. Kenapa? Karena kita sekarang punya yang sovereign wealth fund, yang di salah satu ini ya, sobat saya Pak Cyril Nur Hadi. Dia mengatakan, saya tanya, Pak, kenapa kita nggak keluar ke situ juga? Karena kalau kita investasi ke sana, itu kan walaupun kecil, tapi kan tetap profitnya akan balik ke kita. One way or the other, kan nggak mungkin profitnya di sana terus, kan harus masuk ke kita. Wah Pak, it's a good thing, tapi kita harus memperkuat dulu di sini. Nah, ini akan saya gunakan dalam rangka bagaimana sebetulnya pada saat nanti di sana itu, the whole program will be directed kepada situ. Investasi yang kedua tidak dalam bentuk capital seperti itu, lebih pada your young talent ya, talent kayak Mas Julio dengan teman-teman yang muda-muda yang masih antusias, dan saya pikir harus mengalami satu perjalanan panjang yang kita beri kesempatan itu. Dengan catatan begini, jangan berpikir bahwa masuk ke Yunani nanti wah nanti ada masalah gini-gini. Coba dulu aja, why not? Dan tugas saya dan teman-teman di KBRI untuk membuka peluang itu. Nah, dari dua investasi tersebut, investasi terakhir yang saya mungkin adalah bahwa Indonesia sebagai negara anggota G20, and within the next 5 years to 10 years will become maybe the 4th or the 5th largest economic in the world. Itu Yunani itu sudah menjadi kayak sebagian pasarnya kita yang kemudian bisa menyebar kemana-mana. Kenapa? Karena karakternya sama dengan kita. Tanda kutip maaf ya, santai, tapi terus kemudian relax, tapi selalu ingin profit. Karena apa? Salah satu bangsa yang yang kuat sebagai financial planner itu kan orang Yunani. You know Soros, right? So that's only one of them. Ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Harapan saya sih dengan Pak BW terpilih jadi duta besar Indonesia untuk Yunani, ya kita bisa buka peluang-peluang baru dan bawa anak-anak muda yang saat ini lagi nasionalis dan merah putih lah intinya. Bisa masuk ke pasar sana dengan bantuan Pak BW. Sure. Terima kasih banyak Pak BW. Sama-sama Mas Julio. All the best ya. All the best, nanti saya bakalan mampir ke sana kalau Pak BW udah beres. Tunggu nggak winter Pak, biar nggak menggigil, nggak bisa hidup saya kalau dinginan. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus ikutin dan mungkin Pak BW nanti ketika di sana bakalan bikin vlog ya Pak ya. Vlog.
podcast kalian bisa langsung ikutin, dan Instagramnya bisa langsung follow di BPF Junjunan. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih Pak BPF. Thank you. Thank you.